Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langgo tan bisa tinumbas arta Nama saya Ibu Ginting Handoko. Tan bisa tinumbas arta. Paes gaya Yogyakarta karakternya Wondoluro. Semuanya mengarah ke bawah. Karena wanita Jawa itu harus sifatnya atau wondonya, karakternya harus luruh, nunduk, tidak boleh lebih ke dangak atau rongeh. Jadi itu wondo paesannya adalah Wondoluro. Paes Ageng yang pakem itu tidak menggunakan eyeshadow yang sekarang ini sudah secara modern. Karena warna coklat yang dihadirkan di mata, yaitu dengan jahitan alis maupun jahitan mata, itu adalah warna kulit asli wanita Jawa. Paes ini tentunya ada nama-namanya. Pertama adalah 1 penunggul, 2 pengapit, 2 penitis, dan 2 godek. Di situ pasti memiliki makna-makna. Penunggul itu artinya wanita yang utama, yang tentunya selalu berhubungan dengan yang di atas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pengapit, pengantin itu diapit oleh Tuhan Yang Maha Esa atau penunggul yang ada di sini. Dan panitis, nah itu adalah titisan karena titisan dari dewa.
saya bangga karena tahun 89 saya sudah bisa merias Paes Ageng. Paes Ageng pernikahan Jawa adalah budaya keraton penuh kearifan dalam peradaban yang diajarkan turun-temurun, digunakan dalam ikatan pakem adat istiadat, dan dimateraikan dalam literatur lontar kuno. Ajaran adiluhung leluhur yang mewujudkan kecantikan lahir batin para putri keraton memiliki filosofi yang mendalam di setiap bagiannya. Seiring perjalanan waktu, Paes Ageng berkembang, menginspirasi, dan mulai digunakan oleh masyarakat di luar keraton. Sebagai penyempurna rupa pengantin dalam pernikahan Jawa. Paes Ageng adalah simbol keanggunan perempuan Jawa, memiliki ajaran penuh makna, harapan, dan doa bagi selamat sejahteranya kehidupan pernikahan. Setiap makna dirangkai dan dicerminkan dalam kecantikan riasan, keindahan busana, dan kemewahan perhiasan penolak bala. Satu dari kebinekaan budaya Nusantara sebagai riasan yang mengagungkan perempuan Indonesia sepanjang masa. Lebih dari pelaku, perias adalah penjaga dan jembatan pelestari budaya dari masa ke masa. Sekarang itu tinggal apa? Tinggal skill paes. Jadi hanya sekedar glamor ya. Kalau orang Jawa bilang itu sumbogonya nggak ada. Artinya
Kalau dulu itu kalau manten itu dipaesi itu wajahnya itu bisa berubah sungguh. Jadi orang pangling ya itu tidak mengenali lagi, tetapi kalau sekarang enggak. Tentunya kalau di dalam Keraton Gaya Yogyakarta masih mentaati semua pakem-pakem yang ada di sana. Misalnya dalam tata riasnya, dalam paesnya, dalam busananya, itu harus seperti itu. Semua tata rias yang ada di luar tembok keraton itu semuanya berawal dari dalam tembok Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selama ini saya mengamati upacara-upacara yang berlaku di luar keraton yang dilakukan oleh masyarakat umum. Namun ternyata ada perbedaan-perbedaan dan itu tidak bisa dipermasalahkan. Ada sesuatu yang memang selayaknya dilakukan oleh masyarakat umum dan selayaknya dilakukan di dalam keraton. Misalnya di masyarakat umum yang melakukan pemasangan bleketep itu ayahnya calon pengantin putri, tetapi di keraton sultan tidak melakukannya sendiri. Siraman di luar keraton, ayahnya calon pengantin putri memberikan air siramannya untuk calon pengantin putri, tetapi di keraton sultan tidak memberikan air siraman untuk putrinya. Kemudian untuk upacara panggih, kalau itu putri dalem maka ada acara pondongan, upacara panggih pondongan, lalu busananya pun ada kaidah-kaidah, tempatnya, posisinya pengantin putri juga ada di sebelah kanan dari pengantin putra. Kemudian perlengkapan upacaranya, sajen-sajennya, bagaimana cara membawa kembar mayang yang benar, bagaimana tata urutan laku upacara, gending-gendingnya, tempatnya, kita lalu bisa merekonstruksi untuk kita aplikasikan di luar keraton. Karena bagaimanapun juga tentu tidak bisa terlepas dari keraton sebagai sumber budaya, meskipun antara keraton dengan di luar keraton ada hal-hal yang tentu berbeda. Boleh berkembang, tetapi ada yang tidak boleh dimodifikasikan. Itu harus pakem. Jadi tidak ada menggunakan bulu mata bawah, dan lain sebagainya, eyeshadow, itu sama sekali tidak menggunakan. Kenapa kok tetap cantik? Putri-putri Keraton Yogyakarta itu sudah cantik secara lahir dan batin. Kalau kita melihat di area Yogyakarta secara umum, memang saat ini sudah ada pergeseran, kira-kira perbandingannya 25% tradisional dan 75% sudah berubah. Jadi dulu kan tradisi paes ageng itu kan jarang ya keluar di masyarakat, kebanyakan itu kan jarang. Nah, tapi sekarang itu siapa saja memakai. Nah, kalau tentang paes manten ini ada di jilid 1 di sebuah naskah yang namanya Serat Purwoukara. Memang yang ditulis di Purwoukara itu adalah kebanyakan itu adalah paes ageng. Dan pujangganya Purwoukara dulu agaknya itu melacak sampai ke tradisi teks Jawa kuno. Para pemaes keraton yang lama dulu, itu misalnya yang Bu Brajoko, Bu Trenggono, kemudian Bu Jayeng, mereka itu masih membaca sungguh. Kurang lebih pada tahun 60-an, perias-perias sepuh kita menghadap ke keraton
untuk mohon izin sekiranya boleh menggunakan Paes Ageng ini untuk melayani pengantin-pengantin di luar tembok keraton. Melalui Ibu Hastungkara saat itu, ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan lilah atau izin dengan catatan bahwa perias-perias di dalam melayani busana dan paes pengantin di luar keraton harus tetap memegang teguh pakem-pakem atau paugeran-paugeran, ketentuan-ketentuan adat tetap harus diupayakan untuk bisa dipertahankan, jangan sampai dirusak. Untuk tata busana, tata rias pengantin Jogja Paes Ageng yang berkembang di luar itu saat ini boleh menggunakan sama yang ada di keraton. Baru tahun 70-an ya, itu Paes Ageng ini keluar ya. Dan itu pun mereka tidak utuh dalam pengertian begini. Biasanya mereka itu hanya memenggal saja. Umpamanya saya tidak mau yang basahan, ya sudah saya pakai jangan menir. Tapi dia nggak tahu kan jangan menir itu dulu fungsinya itu seperti apa, itu nggak ada yang tahu. Nah jadi yang sekarang di luar pun juga seperti itu, hanya memenggal bagian-bagian tertentu yang mereka suka. Bahkan itu yang Paes Ageng dengan basahan itu yang kemudian diubah menjadi kanigaran itu. Kalau saya sih sekarang karena masyarakat kita ini sudah tidak memakai tidak tahu adat ya. Itu kalau mereka bisanya ya hanya punya uang ya sudah, ya kalau saya itu ya monggo-monggo saja, ya silahkan saja. Untuk Paes Ageng saat ini, kalau saya melihat beberapa sudah keluar dari pakemnya. Sekarang taunya kalau basahan itu pengantin kakung kuluknya pakai putih. Padahal kuluk putih itu untuk menantu sultan. Nah karena sultan ke-10 ini tidak punya putra laki-laki, maka semuanya kan statusnya menantu, jadi kuluknya putih. Tapi perias-perias sekarang taunya kalau basahan itu kuluknya putih. Padahal kalau dulu kalau untuk pangeran itu kuluknya biru. Dan kalau pangeran pakai rantai lalu pakai karset. Nah kalau mantu dalem itu tidak pakai rantai sebetulnya, tapi cuman karset saja. Yang berkembang di masyarakat umum tentunya sedikit ada modifikasi. Kalau di dalam keraton hanya ada satu, yaitu dengan tata rias pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta. Nah, di luar keraton karena adanya sebuah organisasi profesi, yaitu organisasi perias, Paes Ageng ini yang sumbernya semua dari keraton, terus menjadi Paes Ageng Jangan Menir. Terus setelah itu ada Paes Ageng Kanigaran. Nah, di dalam masyarakat Jawa sekarang itu ada muncul pakaian yang baru yang disebut kanigaran. Ini baru-baru saja, belum terlalu lama ini. Paling 10 tahun yang lalu, karena di dalam naskah itu tidak ada sama sekali kanigaran itu. Alasan pergeseran itu satu, karena menganggap bahwa busana tradisional itu repot. Jadi mereka tidak biasa menggunakan itu, jadi barangkali merasa aneh dengan tata rias tradisional. Lalu yang kedua, pergeseran itu disebabkan kurangnya pemahaman tentang makna filosofi dan arti dari sebuah tata rias, perhiasan maupun busana yang dikenakan oleh pengantin. Ternyata di balik busana, tata rias, perhiasan itu tidak sekedar indah, tapi punya filosofi dan simbol-simbol makna, harapan dan doa yang luar biasa. Sebetulnya kalau dibilang paes itu repot atau busana adat lah.
busana adat itu repot, itu sebetulnya juga tidak ya. Itu tergantung pada kebiasaan saja. Contohnya dulu semasa HB7 itu semua masih memakai kampuh. Dari sultan sampai abdi dalem, sampai tukang kebun pun itu semua memakai kampuh. Hanya caranya yang agak berbeda. Tapi misalnya orang betulkan listrik naik genting pun juga pakai kampuh dan mereka tidak merasa itu ribet karena setiap hari mereka memakai. Itu Pais Ageng itu waktu itu hanya dipakai untuk apa? Itu untuk upacara resepsi saja, upacara menemui tamu-tamu itu. Tetapi kalau pas ijab itu tidak memakai itu. Mereka masih memakai apa? Kasatriyan namanya. Kasatriyan ageng atau alit itu. Itu pas hari H itu memakai Pais Ageng basahan. Tapi nanti setelah 5 hari kemudian sepasaran itu memakai jangan menir. Oleh karena itu dulu jangan menir itu sering disebut, kalau di dalam naskah itu sering disebut Pais Sepasaran. Di masyarakat kan berkembang banyak sekali Pais itu, tidak hanya Pais Ageng, ada Pais Jogja Putri, ada selikuran. Nah itu kan berangkat dari busana adat, jadi bukan busana pengantin. Ya modifikasi itu memang ada, tapi tidak keluar dari pakemnya. Tidak hanya asal memodifikasi, tidak. Tetap kepingin yang tentu saja yang glamor, yang anggun, yang indah. Nah mereka mencontoh dari busana-busana adat para putra-putra raja. Masalahnya begini, sekarang di keraton sendiri itu tidak ada pemais yang memang milik keraton, itu tidak ada. Nah ini abdi dalam inilah yang sebetulnya berperan ya. Itu apakah akan memakai apa saja, perhiasannya seperti apa saja, itu tergantung dari yang menyiapkan. Nah, tapi memang kita harus tahu yang menyiapkan ini mesti hanya menerima dawuh dari atasannya itu. Kalau sekarang ini ya itu karena yang menyiapkan, yang dawuh pun sudah tidak tahu lagi yang namanya pakem dari Purwo Ukoro itu, ini Mas. Lontar ini biasanya ditulis dengan bahasa Jawa kuno dan ditulis dengan aksara Bali itu. Nah, di dalamnya itu sebetulnya itu berbagai macam hal yang biasanya harusnya dipakai oleh para pemais, misalnya petunjuk teknis, kemudian pakaian-pakaiannya seperti apa, perhiasannya seperti apa, itu ada semua sebenarnya. Tetapi tidak pernah itu menjadi perhatian itu. Yang di keraton saja yang berupa naskah dengan kertas itu tidak pernah dibaca kok Mas. Apalagi yang lontar-lontar semacam ini. Ketika tradisi lisan ini yang hidup, itu akibatnya apa? Itu nanti semakin hari distorsi makin banyak itu. Nah, saya itu hanya berharap, oke lah kita mau pembaharuan itu boleh, kita mau mengubah itu boleh, tetapi tolong itu yang yang dipakai untuk itu tuh sumber primer. Kita itu mau mengubah, kita tuh mau menambah, mengurangi, itu tetap berjalan di sumber primer. Karena apa? Karena tidak tahu, tidak pernah membaca sumber primernya, maka ya hanya hafalan saja. Jadi tidak lagi punya makna itu. Jadi nanti akibatnya apa? Akibatnya naskah-naskah itu hanya tinggal kenangan saja, hanya tinggal naskah yang disimpan begitu saja. Mungkin Purwokoro pun mereka nggak tahu kok.
Itu mungkin yang punya keraton pun juga tidak tahu kalau ada Purwokoro di situ, bahwa Purwokoro itu isinya itu tuh, saya yakin nggak tahu. Perbedaan-perbedaan dari Sultan yang jumeneng dari masa ke masa tentu saja ada. Oleh karena itu kita juga harus mencermati, semula pengantin putri itu tidak pakai karang jagung. Karang jagung itu adalah rangkaian bunga melati yang dipasang bergerombol dari samping kiri ke samping kanan. Semula itu tidak ada, tetapi saat Ibu Hajah Tinuk Rifki almarhumah memakaikan perhiasan-perhiasan dan busanani Gusti Kanjeng Ratu Pembayun saat itu, kemudian menurut cerita Bu Tinuk, Gusti Kanjeng Ratu Hemas melihat ada sesuatu yang tidak enak dilihat, bolong, geronggong. Apa ya Mbak Tinuk? Lalu Bu Tinuk mencoba memasang untaian bunga melati itu dan Kanjeng Ratu menyetujui. Sejak saat itu kemudian Paes Ageng Yogyakarta menggunakan karang jagung atau rangkaian bunga melati putih dari kiri ke kanan. Begitu itu digunakan di keraton, ya berarti itu jadi pakem. Yang perlu diketahui itu, maaf ini kalau untuk pengantin putri itu bagian kepala, itu yang paling penting. Itu adanya apa? Adanya penatas, pengapit, kemudian ada panunggul. Itu apa? Itu yang harus difahami betul. Agar apa? Agar antara Jogja Solo itu tidak keliru. Kemudian itu bagaimana meletakkan apa cunduk mentul. Itu kalau Jogja itu mentulnya itu arahnya mesti keluar. Kalau Surakarta itu mesti ke arah dalam. Dan Yogyakarta itu biasanya itu lebih sederhana. Paling mentul itu hanya 5. Kalau Surakarta itu sampai 7-9 ya. Jadi itu apa mesti akan berkaitan dengan perjalanan matahari. Itu. Jadi kalau apa Yogyakarta itu mentul ke belakang, sebetulnya itu merupakan apa representasi pada saat matahari itu terbit. Itu. Maka itu yang namanya apa? Yang namanya kerian itu, kalau yang di Jogja itu mesti memakai itu kan runcing, yang panunggulnya itu runcing, kemudian nanti diberi apa? Diberi prodomas. Nah ini untuk menunjukkan bagaimana pada waktu itu matahari itu baru terbit. Sementara kalau Surakarta itu menghadap ke dalam, itu untuk menunjukkan bagaimana matahari itu sudah mau tenggelam. Kemudian panunggul Paes pengantin Solo itu mesti bulat. Karena apa? Karena ini adalah nanti akan berkaitan dengan bulan. Maka tidak diberi prodo. Karena Mataram itu dibagi menjadi 2, yaitu antara Jogja dan Solo, tentunya memiliki kebudayaan masing-masing, bentuknya, warnanya, terus pemakaian paesnya, pemakaian perhiasannya itu sangat signifikan berbeda. Nah ini Jogja Solo ini penting sekali antara peran matahari dan peran bulan. Jogja itu mengapa matahari itu? Matahari itu bagi bumi itu adalah merupakan pratistha atau penyangga kehidupan di bumi itu. Nah, kalau di Surakarta itu mengapa dengan bulan? Karena itu berkaitan dengan soma. Soma itu apa? Sumber kehidupan itu. Jadi itu bukan masalah baik buruk benar salah, tetapi itu memang ada apa? Ada kosmologinya. Seperti sekarang ini kan banyak yang kecampur. Jadi Paes Jogja itu banyak yang kecampur, tidak hanya dengan Solo, tapi sekarang malah dengan Sunda juga sudah masuk. Padahal sebetulnya kalau kita sadari bahwa
justru kebinekaan itu adalah kekayaan budaya Indonesia. Karena justru itu yang menjadi apa ya, itu dikagumi oleh bangsa lain sebetulnya malah. Tradisi ini memang pantas untuk dicintai, tradisi ini pantas untuk dibanggakan, tradisi ini pantas untuk digunakan dan akhirnya lestari. Dengan adanya beberapa murid yang tertarik untuk belajar di sini, saya akhirnya mendirikan lembaga kursus pelatihan. Ya, pas di sini, ya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Harus ada kemauan, ada wujud, dan ada hidup. 3 itu harus menjadi satu kesatuan tujuan hidup seorang perempuan. Kalau di dalam pelaksanaan kursus di sini, memang yang namanya paling sulit itu ya di tingkat mahir, yaitu di bagian paes pengantin. Karena di situ membutuhkan keterampilan yang khusus, tetapi ada juga karena yang basicnya sudah bisa merias pengantin atau sudah bisa merias saja, itu sangat bermanfaat karena untuk kelanjutan. Saya berharap kepada anak didik saya itu selalu meneruskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Murid saya yang sudah profesional itu akan menularkan kepada murid yang berikutnya. Budaya tata rias pengantin Paes Ageng yang pakem ini tetap kokoh meskipun ada masukan-masukan dari budaya yang lain. Sehingga anak-anak kita atau cucu-cucu kita tetap mencintai tata rias pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta. Saya belajar di Bukinting mulai 2 tahun yang lalu ya, jadi 2 tahun ini. Memperdalam ilmu di tempat beliau. Menurut saya memadukan paes dengan wajah pengantin. Karena bentuk wajah pengantin kan beda-beda ya, maksudnya karakter sama bentuknya kan beda gitu. Jadi yang paling sulit menurut saya ya bagaimana membuat pengantin itu menjadi lebih cantik, menjadi kelihatan elegan, dan pastinya menglingi. Banyak juga yang anak muda, kaum milenial gitu yang mereka menginginkan pakai paes tradisional seperti sekarang, Mbak Tifa. Saya itu ingin nguri-nguri kebudayaan, tapi yang jelas memang sekarang itu sulit banget mengajak generasi sekarang untuk ngagem paesan ageng. Biasanya anak-anak muda sekarang ini juga ada 2 kelompok. Yang satu masih ngugemi, melestarikan kebudayaan, pengen yang tradisional meskipun milenial. Yang satu itu tetap tidak mau, saya nggak mau yang ribet. Ya kalau repot ya pasti repot, cuma kan ini kan juga sekali seumur hidup, jadi ya ambil yang terbaik aja lah. Saya bangga anak-anak muda milenial tetap mencintai, melestarikan tata rias pengantin Paes Ageng. Di luar memang perlu ada pengkajian secara khusus, seminar-seminar terus diupayakan, saya juga terus menyampaikannya kepada para perias. Seringkali saya mengingatkan bahwa kita ini dititipi amanah untuk turut menjaga budaya itu, meskipun perkembangan dan perubahan-perubahan itu tentu tidak bisa terhindarkan. Para perias itu tidak hanya belajar merias, tapi juga belajar tentang tata caranya, adatnya, makna dari apa yang dia pakaikan, karena dia itu merupakan jembatan ya antara budaya yang dulu begitu adiluhung dengan generasi yang akan datang. Aja turu sore kaki
ana dewa nganglang. Maaf saya ulang. Nyangking bokor kencanane. Anjir. Isine donga tolak. Nama panjang pendek, nama sayang sandang kelawan pangan. Yo iku bagian nipun wong melek sabar nerima